Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Al-ayah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan dua kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga dengan dua kenikmatan itu kita bisa memanfaatkannya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, ada orang yang diberikan nikmat sehat, tubuhnya kuat, fisiknya bugar, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan nikmat sempat, sehingga waktunya disibukkan dengan aktivitas-aktivitas duniawi hingga akhirnya dia tidak sempat dan tidak mampu menyempatkan diri untuk duduk di majelis ilmu, untuk duduk bersama mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Dan orang seperti itu pun sama, oleh Allah Subhanahu wa taala belum mampu diizinkan untuk bisa duduk membersamai kita. Ada orang yang diberikan nikmat sehat tapi tidak diberikan nikmat sempat. Ada juga sebaliknya, ada orang yang diberikan nikmat sempat, waktunya luang, leluasa, kesibukannya tidak terlalu banyak, mampu baginya untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid, duduk di majelis ilmu, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan nikmat sehat, sehingga waktu luang yang ia miliki hanya dimanfaatkan untuk berbaring saja di rumah atau di rumah sakit. Alhamdulillah, kita masih diberikan dengan nikmat sehat, nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita mampu untuk bisa duduk meningkatkan kualitas iman dan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak yang saya hormati, sebagaimana yang tadi di awal dibacakan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran mengenai hakikat kehidupan ini. Allah berfirman, "I'lamu," ketahuilah oleh kita sebagai makhluk yang hidup di dunia, "annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun," bahwasanya hidup di dunia ini hanya sendak gurau saja. Hidup di dunia ini hanya fata morgana saja. Hidup di dunia ini hanya bagaikan panggung sandiwara. Bahkan kalau kita perhatikan, panggung sandiwaranya dunia, fata morgananya dunia, itu bisa diperhatikan dari setiap aktivitas kita, bagaikan permainan, bagaikan sendak gurau, bagaikan drama yang Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk di dunia ini. Ada orang yang bekerja bangun pagi, Pak, berangkat ke pekerjaan, pulang sore, sampai rumah malam, tidur, besoknya bangun lagi, pergi lagi, pulang lagi, sampai ke rumah malam lagi, tidur lagi, bangun pagi, berangkat lagi, terus seperti itu.
bagaikan hanya sendak gurau saja, bagaikan panggung sandiwara. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali baik dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ini pun dikutip nanti oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, di sana ada judul Kitabur Raqaiq, kitab kelembutan hati. Jadi ibu bapak kalau ingin hatinya lembut, dan ciri hati lembut itu mudah menangis kalau mendengarkan ayat-ayat Allah, merenungi dosa, lalu kemudian menangis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kelembutan hati. Di antara para sahabat yang sangat lembut hatinya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq jadi imam, lalu kemudian dia baca Al-Fatihah, kemudian ayat-ayat, surat-surat, itu kadang menangis, ya. Jadi Abu Bakar mah maca Al-Fatihah wae menangis. Kita dapati juga seorang qori itu As-Sudais, ya, dalam salah satu kesempatan Imam Haromain itu baca Al-Fatihah menangis. Dulu saya sholat di Masjid Al-Islah, kebetulan tarawih saat itu, imamnya luar biasa, suaranya syahdu, tahsin tajwidnya juga baik. Tiba-tiba di belakang saya ada anak sanawiyah setingkat SMP itu menangis, Pak. Kaget, kita yang dewasa saja tidak menangis, ini yang setingkat sanawiyah atau setingkat SMP itu menangis, ya. Setelah beres tarawih ditanya, yang di pinggirnya ada Pak Haji, badannya besar, kunaon jang ceurik, kenapa menangis? Anak itu menjawab, sama Pak Haji katincek ini. Jadi ada yang menangis ternyata ditakdirkan bukan paham, katincek ku Pak Haji kakinya, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Kitabur Raqaiq ini akan mampu membuat hati kita lembut, ya, hati kita lebih peka, lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Al-Ghazali mengilustrasikan dunia ini? Beliau mengilustrasikan bahwa dunia ini bagaikan kita yang sedang menaiki perahu. Kenapa perahu? Karena memang alat transportasi saat itu abad kelima belum ada yang namanya mobil, bis, kereta api. Alat transportasi yang digunakan kalau selain binatang, kuda, unta, ya kapal atau perahu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kehidupan kita di dunia ini bagaikan kita sedang menaiki perahu. Lalu ketika kita menaiki perahu itu, kita memiliki tujuan, yaitu sama-sama ingin sampai ke tempat yang dituju. Maka naiklah kita ke dalam perahu itu, kata Imam Al-Ghazali, ketika di perjalanan, karena perjalanan begitu panjang, maka sesekali kita dalam perahu itu mendapatkan ombak-ombak yang kecil, ombak-ombak yang sedang, bahkan acap kali juga ombak-ombak yang besar, sehingga tubuh kita dibuat lelah dengan perjalanan laut yang begitu panjang, yang begitu jauh. Nahkoda sangat mengerti kondisi penumpang yang sangat kelelahan itu. Lalu kemudian nahkoda mencoba untuk memberhentikan perahunya fi jaziratin khodro, di sebuah pulau yang begitu indah, agar pulau yang indah itu dijadikan sebagai tempat pengistirahatan sejenak. Kalau hari ini rest area, ibu bapak kalau misalnya keluar kota, perjalanan begitu panjang, naik bis, transportasi umum, itu biasanya berhenti di rest area. Dan ketika berhenti di rest area itu dikasih waktunya lama sedikit, Pak. Sebentar lama? Sebentar, ya. Karena memang tujuannya pun hanya untuk melepaskan lelah sejenak. Yang lapar barangkali silahkan cari makanan, yang mau buang air kecil, buang air besar, dan juga untuk digunakan untuk mengisi bahan bakar. Biasanya seperti itu sifat rest area. Ini pun sama, nahkoda memberhentikan di pulau yang begitu indah,
Digambarkan pulau yang begitu indah itu, kata Imam Al-Ghazali, di dalamnya ada berbagai macam tanaman yang beraneka ragam. Di pulau itu terdapat juga pohon-pohon yang kemudian berbuah dan buahnya begitu segar. Bahkan di pulau yang indah itu juga terdapat air-air yang jernih, sungai-sungai yang airnya begitu jernih yang mengalir di dalamnya. Bahkan di dalamnya pun terdapat permata-permata yang sangat indah dan cantik. Maka diberhentikanlah di pulau yang begitu indah itu, tapi sebelum para penumpang itu turun dari perahu yang sedang dinaikinya, maka nahkoda memberikan tazkiroh, memberikan peringatan kepada para penumpang, awas waktu yang diberikan kepada para penumpang tidak lama, tapi yang diberikan waktu kepada para penumpang itu waktu yang singkat lagi sebentar. Manfaatkanlah waktu yang singkat dan sebentar itu oleh hal-hal yang dibutuhkan dan diperlukan. Jika kemudian kalian tidak datang tepat waktu sebagaimana mestinya, maka nahkoda akan meninggalkan para penumpang yang tidak tepat waktu kembali ke perahunya. Maka turunlah para penumpang setelah diberikan peringatan oleh nahkoda. Dan ketika turunnya itu, kata Imam Al-Ghazali, terbagi kepada beberapa karakter. Ada kelompok yang pertama yang memiliki karakter selalu ingat terhadap nasihat nahkoda, terngiang-ngiang bahwa waktu yang diberikan kepada penumpang itu hanya sebentar lagi singkat. Maka bagi kelompok yang pertama ini, mereka memanfaatkan waktu yang singkat lagi sebentar itu oleh hal-hal yang dibutuhkan. Yang lapar, mereka manfaatkan waktu itu untuk mencari hal-hal yang membuat rasa laparnya hilang. Yang haus dimanfaatkan untuk hal-hal yang bisa menghilangkan rasa haus. Setelah itu mereka segera kembali dan mendapatkan tempat yang leluasa, karena masih kosong. Jadi ketika mereka segera kembali ke perahu, lalu mereka menaiki perahu lagi, mereka menempati tempat yang begitu leluasa. Itu kelompok yang pertama. Ada juga kelompok yang kedua, karakternya bukan tidak ingat terhadap nasihat nahkoda. Dia ingat akan nasihat nahkoda, tapi karena melihat keindahan pulau terpukau. Sehingga kelompok yang kedua ini memanfaatkan waktu yang singkat sebentar, selain mencari hal-hal yang dibutuhkan, juga menikmati dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Dilihatlah tanaman yang beraneka ragam, buah-buahan yang segar, sungai-sungai yang airnya jernih mengalir di dalamnya, permata-permata yang indah dan cantik. Ditaringgal, Bu. Mun ibu-ibu mah ayeuna sarelpi heula cigana teh. Selfie, foto. Lalu kemudian di sela-sela mereka menikmati keindahan pulau itu, mereka sadar, baru ingat, Bu, bahwa waktu tidak lama, hanya sebentar. Akhirnya mereka segera kembali dan mereka pun menaiki perahu. Tapi mereka menempati tempat yang tidak leluasa, alias tempat yang sempit. Ya, dibandingkan tempat yang pertama, karena tempat yang pertama sudah dipenuhi oleh mereka yang pertama dan tempatnya leluasa. Sedangkan tempat yang kedua, tempat yang sempit. Meski demikian, mereka masih bisa kembali ke dalam perahu. Ada juga kelompok yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali. Kelompok yang ketiga ini lebih parah daripada kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang ketiga, mereka bukan hanya menikmati pemandangan yang ada di pulau tersebut, tapi mencoba mengambil apa-apa yang ada di pulau tersebut. Tanaman yang beraneka ragam dipetik, Bu. Buah-buahan yang segar juga sama diambil. Permata-permata yang ada di pulau itu juga mereka ambil untuk dibekal, sehingga waktu yang sebentar itu habis dengan mencari hal itu. Mun di rest area mah, Bu, ibu teh segala dibekal oleh-oleh ya, oleh-oleh ini, oleh-oleh itu, ya semua diborong. Ini buat anak, cucu, buat uwa, buat bibi, diborong makanannya. Tapi kadang supir bis kita itu baik, Pak.
Saking baiknya disusulan ibu teh ke supermarket ya, bahwa bis itu akan segera berangkat. Biasanya supir bis kita baik, disusulan gitu siapa yang belum ke bis. Kalau ini enggak, cukup bagi nahkoda untuk menyalakan lonceng sebagai pertanda bahwa kapal yang sedang dinaiki oleh para penumpang itu akan segera lepas landas. Akhirnya dibunyikanlah lonceng itu, lalu kemudian kelompok yang ketiga ini baru sadar bahwa kapal yang sedang dinaikinya itu akan lepas landas, segera berangkat. Akhirnya mereka segera kembali dengan kepayahan karena barang bawaan yang mereka bawa. Kesusahan ya, nyana karung merenya. Ada yang kemudian membawa dus dan sebagainya. Meski demikian mereka selamat, masih bisa menaiki perahu, tapi sayang mereka menempati tempat yang paling sempit. Sudah mah paling sempit, ditambah barang bawaan yang mereka bawa, akhirnya tersiksa. Karaospanya naik bus kapungkur dulu, di bisnya itu segala ada yang bawa ayam, aya nu mau domba eta teh, biasanya paling pengker eta teh. Pas sedek-sedek kasiksa eta teh Bu. Ya bau tikotok, ya, bau domba, bau segala macam. Itu tempat yang paling akhir biasanya, paling ujung, paling belakang. Nah ini pun demikian, tapi akhirnya masih selamat bisa menaiki perahu. Kata Imam Al-Ghazali, yang lebih parah adalah kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat ini sama sekali tidak ingat kajongjonan Bu, Pak. Mereka malah bermain-main di sungai-sungai yang jernih itu, ngararojai disangkana teh edek ngojai. Akhirnya mereka berenang menikmati pulau itu. Sadar-sadar ketika mereka kembali ke tempat mereka, perahu mereka berhenti, tiba-tiba perahunya sudah tidak ada. Dan mereka menyesal, malah memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk bermain-main di pulau itu karena saking indahnya pulau itu. Kata Imam Al-Ghazali, mereka yang tertinggal di perahu itu, yang tertinggal di pulau itu, akhirnya ada yang mati karena dimakan binatang buas. Ya, dan malam harinya gimana Pak? Kan mereka nggak bawa tenda. Sedangkan itu di pulau, indah memang di pagi hari, di sore hari, di malam hari menakutkan. Akhirnya ada yang mati karena dimakan binatang buas. Ada juga kata Imam Al-Ghazali mati karena kelaparan. Karena pulau itu tidak selamanya musim subur. Ada musim kemarau sehingga paceklik. Akhirnya mereka yang keempat ini kelompoknya itu binasa. Lalu unik Imam Al-Ghazali menceritakan lagi kelompok yang ketiga Pak, Bu. Kelompok yang ketiga seperti apa Pak? Bu? Yang membawa apa-apa yang ada di pulau itu, barang bawaan yang mereka bawa. Kata Imam Al-Ghazali, karena perjalanan ke tempat yang dituju itu masih lama, masih jauh, maka tanaman yang indah menjadi layu, buah-buahan yang segar menjadi busuk. Permata-permata yang indah karena ditempatkan bukan pada tempat yang baik, akhirnya terhempas ke laut karena ada ombak yang besar. Kata Imam Al-Ghazali, kamatsali hayati dunia, demikianlah perumpamaan kehidupan dunia. Ada kelompok yang pertama selalu ingat kepada Allah, waktunya tidak pernah dimanfaatkan kecuali untuk beribadah. Mencari dunianya diniatkan untuk beribadah, berumah tangganya diniatkan untuk beribadah, semua aktivitas pekerjaannya diniatkan untuk ibadah. Itu kelompok yang pertama. Ketakwaannya di atas rata-rata. Ada kelompok yang kedua, memang selalu ibadah, datang ke majelis ilmu, tapi ketika bekerja, bergaul di dunia sana, kadang perkataan dan perbuatan tidak selaras dengan ilmu yang didapatinya. Kadang tergoda dengan godaan syahwat, kadang tergoda dengan godaan teman dan sebagainya. Tapi setelah itu ingat lagi karena selalu datang ke masjid, selalu menghadiri majelis ilmu, istighfar lagi, bertobat lagi, memperbaiki diri lagi. Itu kelompok yang kedua. Ingat memang kepada Allah, tapi kadang ada godaan, sesekali lupa, tapi kembali lagi.
Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini waktunya habis untuk mencari dunia. Karena dalam pikirannya sukses itu adalah ketika mencapai apa yang diharapkan dalam sifat duniawi. Akhirnya mereka berusaha bekerja untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan kendaraan mewah, untuk mendapatkan harta yang melimpah. Ketika rumah mewah, kendaraan yang bagus, harta yang melimpah mereka dapati, tidak lama ajal menjemputnya dengan tanda tadi lonceng. Lonceng itu ibarat ajal, Bu. Baru ketika mereka tahu ajal sudah mendekat, baru sadar bahwa apa yang mereka hari ini raih itu selamanya tidak akan dibawa, tidak akan kekal abadi, akan ditinggalkan begitu saja. Jadi yang ketiga mas sadarnya nanti ketika mau sakaratul maut, kalau sudah parah gitu ya, hidupnya sudah tidak lama lagi, divonis oleh dokter bahwa usianya tidak lama misalnya, baru sadar. Itu kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat sama sekali tidak ingat ini apa? Karena dalam pikirannya tidak ada sama sekali Allah, akhirat. Bisa jadi kelompok yang keempat ini orang-orang kafir. Mereka yang tidak memiliki tujuan akhirat, mereka itu hancur seiring dengan hancurnya tujuan yang mereka raih dunia ini. Nah, kita berlindung dari kelompok yang ketiga dan juga berlindung dari kelompok yang keempat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, antara dua, kelompok satu, kelompok dua. Kira-kira ibu bapak masuk kelompok kemana, Pak? Halo, ke satu, Pak? Oke, ibu mau ke satu kedua, Bu? Ibu mau jadi ke satu yang kedua? Ibu tetap mau yang jadi yang ke satu, kenapa? Jangan jadikan yang kedua. Ya, saya juga inginnya yang ke satu, Pak, Bu. Tapi kalau saya memuhasabah diri, mengevaluasi diri, rasa-rasanya masih jauh menjadi kelompok surat Al-Hadid, Pak. Ya, Al-Hadid ayat ke-20. Rasa-rasanya saya pun belum cocok ya untuk bisa masuk dalam kategori kelompok yang pertama. Dan rasa-rasanya yang cocok kelompok yang pertama itu sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul qurun qarni summa yalumuni. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, Nabi beserta para sahabat. Summa yalumuni, kemudian generasi setelahnya. Siapa, Pak? Setelah sahabat? Tabi'in. Summa yalumuni, setelah itu generasi selanjutnya. Siapa, Pak? Tabi'ut tabi'in. Sahabat muridnya Nabi, tabi'in muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in. Begitu, 3 generasi terbaik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya generasi. Dan saya coba baca biografi para ulama yang masuk dalam 3 generasi ini. Di antaranya misalnya kita dapati Imam An-Nawawi, seorang ulama yang hebat. Usianya tidak lama, Pak. Maaf, tidak panjang. Usianya hanya 45 tahun. Masih muda tapi karyanya hari ini masih dikenang. Di antara karya Imam An-Nawawi itu kan kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kitab Hadis Arba'in. Kemudian Syarah Sahih Muslim. Banyak sekali karya-karyanya, tapi usianya 45 tahun. Dalam biografinya Imam An-Nawawi itu beliau akala aklatan wahidatan wa syariba syurbatan wahidatan. Jadi Imam An-Nawawi itu punya kebiasaan makan sehari sepiring sekali. Jadi makan sekali itu pun sepiring, dan minum sekali sehari dan itu pun 1 gelas. Luar biasa. Ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, kenapa engkau melakukan seperti itu? Kalau kata bahasa Sunda mah,
ekstrim-ekstrim teuing hirup teh. Ya, terlalu apa ya? Ketat. Kenapa hidup teh terlalu ketat gitu? Tidak seperti kita ya makan normal sehari 3 kali ya dan sebagainya. Jawaban Imam An-Nawawi, aku khawatir kalau aku banyak makan dan banyak minum lalu kemudian membuat tubuhku berat. Dan ketika banyak makan, banyak minum, kesananya mengantuk. Setelah mengantuk, tidur. Dan aku tidak mau waktuku habis dengan tidur. Imam An-Nawawi. Tapi cerdas, Bu. Cerdas, ya. Jangan dikatakan kurang gizi, enggak. Cerdas. Makanya di kita ada teori 4 sehat 5 sempurna. Itu teh belum selesai, Pak, Bu, teorinya. Itu ada kepanjangannya, 4 sehat 5 sempurna, 6 kemerdekaan, 7 nundutan, 8 tetarawehan. Sok Ibu ya, kalau sudah saum Ramadan kemudian buka saum, kan dalam hadis sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Kita mah semuanya untuk makan dan untuk minum. Nabi itu kalau buka saum 3 korma, Bu, dan 1 air. Setelah itu langsung ke masjid. Makanya tidak masbuk, karena 3 korma tidak memakan waktu. Ketika adzan 3 korma mah habis dengan 1 gelas air. Hari urang mah 3 piring, 3 mangkok. Ya, mangkok yang pertama cendol, mangkok yang kedua sop buah, mangkok yang ketiga nasi. Makanya ketika menjelang sholat isya lalu dilanjut sholat taraweh, biasa request kepada imam, tolong jangan terlalu panjang. Bukan karena ibu nggak kuat, karena bapak terlalu banyak makan sehingga terkantuk-kantuk. Mendapatkan imam yang panjang, bilang ke DKM, ini kasih tanda. Karena imamnya terlalu panjang. Nah, inilah Imam An-Nawawi, beliau sampai begitu. Ya. Kemudian juga kita dapati Imam Al-Bukhari. Ya, salah satu karyanya adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis yang paling sahih dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Ibu bapak kalau mendapatkan hadis, lalu di akhirnya dan di ujungnya ada kata rawahul Bukhariyu, udah gak usah diteliti apakah hadisnya sahih atau doib, pasti sahih. Kesepakatan para ulama. Tapi kalau hadisnya selain Bukhari, selain hadis Muslim, ya, misalnya hadis Abu Daud, Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, ya, maka itu perlu dikaji ulang karena biasanya tidak semuanya sahih. Nah, Imam Al-Bukhari itu kalau tidur, ibu bapak, bangunnya belasan kali. Sekali lagi, Imam Al-Bukhari kalau tidur itu bangunnya belasan kali. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika beliau tidur, itu tidurnya dalam memutolaah hadis, dalam mengkaji ilmu. Suka ngantuk kan, Bu, Pak? Kita pun kalau baca Quran malam suka ngantuk. Nah, gitu. Imam Al-Bukhari juga begitu. Membaca hadis ngantuk, tidur, kemudian ngorejat lagi, bangun lagi, menelaah hadis lagi. Ngantuk, tidur lagi, bangun lagi, menelaah hadis lagi sampai belasan kali. Kan kalau kita susah tidur, baca Quran katanya, biar cepat tidur. Quran dijadikan obat tidur kita mah, ya. Benar we, sebelum ta'awud sudah menguap. Sudah ngantuk, udah tidur. Imam Al-Bukhari. Lalu kita juga lihat Imam Syafi'i luar biasa. Ya, Imam Syafi'i pun sama. Beliau dalam biografinya dikatakan masyabitu sita asyrota sanatan. Aku selama 16 tahun tidak pernah mencicipi kenyangnya makan, kenyangnya minum. 16 tahun, Pak. Belum mencicipi kenyangnya makan, kenyangnya minum. Bapak selama 16 tahun lapar selalu atau selalu kenyang? Selalu kenyang ya. Insya Allah nanti beres kajian pun kenyang ini. 16 tahun Pak, selalu
lapar. Ternyata ketika ditanya kenapa seperti itu, tadi hampir sama seperti Imam An-Nawawi. Ingin waktunya itu tidak habis dengan tidur, tapi ingin dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i ini kalau beliau sholat malam sedang malas, sama ulama juga ada manusiawi Pak ya, sedang malasnya ada tuh. Kata Imam Syafi'i, kalau aku sedang malas sholat tarawih, maka setiap rokaatnya aku hanya mampu membaca 50 ayat setiap rokaatnya. 50 ayat Pak. Tadi saya luar biasa. Tadi saya nggak sampai 50 ayat, 10 kurang ya, udah lumayan. Ini 50 ayat itu kalau sedang malas. Kalau sedang semangat maka bisa sampai 100 ayat. Bapak Ibu kalau semangat sholat malam berapa ayat? Mau semangat mau malas, yang penting palak binas. Itu si Kojo, jangan dihilangkan palak binas itu. Nah, ini luar biasa Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i ini selalu dipuji-puji oleh muridnya. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Awas pu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu ya guru ya murid. Yang biografi 4 mazhab itu semuanya ada keterkaitan antara guru dan murid. Mazhab yang pertama yang tertua adalah mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Yang keempat mazhab Hanbali. Si bungsu Hanbali mah. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Hanafi dan juga berguru kepada Imam Maliki. Imam Syafi'i pernah belajar kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini beliau berguru kepada 2 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi seguru seilmu. Di kita jadi bertengkar beda mazhab. Lalu kemudian terjadi fanatik mazhab. Saya yang paling merasa benar, saya yang paling merasa benar, itu yang salah dan sebagainya. Padahal di antara 4 mazhab ini mereka semua saling menghargai, bahkan saling memuji. Imam Ahmad bin Hambal itu selama 40 tahun selalu mendoakan gurunya dalam sujudnya. Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan Imam Syafi'i pun memuji. Kata Imam Syafi'i, tidak ada orang yang paling tahu terhadap sunnah Nabi kecuali Imam Ahmad bin Hambal. Dipuji oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal juga sama, memuji-muji Imam Syafi'i, bahkan tidak tanggung-tanggung. Imam Ahmad bin Hambal itu memuji-mujinya di hadapan anaknya yang bernama Abdullah. Wahai anakku, aku punya guru nih hebat, begini. Sampai kemudian anaknya jengah gitu ya, jengah teh bosen. Si bapak ayo nyaritakeun Imam Syafi'i. Itu yang mana sih Imam Syafi'i teh? Penasaran. Akhirnya atas permintaan anaknya, Abdullah meminta ayahnya untuk mengundang Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i diundang ke rumahnya untuk bermalam. Kenapa diundang? Dulu itu kalau ada undangan lalu disuruh untuk bermalam di rumah, biasanya itu diperhatikan supaya diajadikan untuk bahan teladan. Nanti diperhatikan bagaimana cara tidurnya, bagaimana kesehariannya, bagaimana wudunya, bagaimana ibadahnya, begitu. Dan demikian juga Imam Syafi'i ketika diundang oleh Imam Ahmad bin Hambal karena ingin tahu anaknya itu seperti apa sih Imam Syafi'i itu aslinya. Ketika diundang, maka disuguhkanlah makanan. Wah, segala ada Pak. Kenapa? Karena sebagai ikramud duyuf, memuliakan tamu. Imam Ahmad bin Hambal tahu hadis dong. Hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Allah, maka muliakanlah tamu. Makanya Nabi Ibrahim Pak Bu, ketika didatangi 2 malaikat yang menyamar menjadi 2 laki-laki, dan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah 2
malaikat, karena taunya sosok dua laki-laki saja. Itu disuguhi apa Bu? Dalam sejarah, dalam Qososul Anbiya karya Ibnu Katsir diceritakan Nabi Ibrahim itu menyuguhi dua tamu itu dengan dua domba guling Pak. So kantos ibu nyuguhan tamu ku domba guling. Saberapa pangaos domba ayeuna? Minimal 3 juta, berarti kali 2 6 juta untuk bisa menyuguhi tamu Nabi Ibrahim. Makanya wajar disebut semah dalam bahasa Sunda teh. Nu ngahesekeun nu boga imah, menyusahkan pemilik rumah. Gitu, bahasa Sunda ada semah nu ngahesekeun boga imah. Begitu Bu, biasanya tradisi ini orang-orang pedesaan di kampung masih ada Bu, tradisi kayak gini. Ibu bapak kalau ke kampung ke desa, itu teh segala dikaluarkeun. Ya domba naon henteu domba nya. Entok dipencit sok. Keur saha ieu? Keur tamu nu aya di Bandung cenah. Keur tamu nu aya di kota, hayam dipencit. Ya, entok dipencit, dipasak. Biasanya nggak disembeli, tapi karena ada tamu dari Bandung, semuanya dipencit, kemudian disuguhkan. Itu hebatnya orang desa Bu, hebatnya orang kampung. Beda jeung orang kota. Ada tamu dari Garut, dari orang desa ke kota, disuguhan ciherang jeung kue kongguan. Atohnya orang Garut di Pasihan kue kongguan, karena di Garut nggak ada kue kongguan. Nah dibuka rangginang Bu. Aduh nya di orang mah kadang gitu. Cek orang Garut teh atuh rangginang mah seueur di ditu. Hoyong kue kongguan isina rangginang. Itu luar biasa Bu. Ya, makanya itu sebagai standar adab melayani tamu. Jadi kalau ada tamu silahkan. Ya, sebagai bentuk penghormatan itu disuguhi dengan yang luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim itu diberi gelar Abu Doifan, bapaknya tamu. Karena kalau ada tamu selalu begitu, hebat ya. Orang ge lamun disuguhan ku domba mahnya sigana unggal minggu tah bertamu kepada orang yang seperti itu. Luar biasa. Demikian juga Imam Ahmad bin Hambal menyuguhi dengan berbagai makanan. Disuguhi Pak. Lalu ketika disuguhi berbagai makanan, maka Imam Syafi'i sedikit demi sedikit menghabiskan apa yang ada di hadapannya. Anaknya aneh. Katanya Imam Syafi'i selama 16 tahun belum merasakan kenyangnya makan, kenyangnya minum, tapi makanan yang ada di hadapannya dihabiskan. Kenapa ya Imam Syafi'i TRW 0 genep? Rewog. Keanehan pertama. Keanehan yang kedua, ketika di malam hari, maka ayahku bangun, aku pun ikut bangun. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Lalu kemudian aku penasaran, aku tengok ke kamar Imam Syafi'i, dan aku melihat Imam Syafi'i masih terpejam begini, memejamkan matanya. Keheranan yang kedua, katanya Imam Syafi'i ahli ibadah. Coba aku tengok, ternyata Imam Syafi'i sedang memejamkan matanya. Aneh, keanehan yang kedua. Yang ketiga, menjelang sholat subuh, adzan subuh, ayahku berwudu kembali. Lalu aku perhatikan Imam Syafi'i, beliau terbangun dan tidak wudu terlebih dahulu. Juk-juk sholat nyolonong, sholat subuh. Keheranan itu aku simpan dan aku sampaikan kepada ayahku Imam Ahmad bin Hambal. Maka ketika disampaikan, Imam Ahmad bin Hambal tabayun. Nah, ini adab kepada ulama. Jadi kalau kita menemukan kejanggalan kepada ulama, atau jangan ulama lah, siapapun itu orang yang baik, ya, bapak, ibu, sehari-harinya baik, menemukan keanehan, jangan dulu justifikasi. Si bapak ini mah nggak bener nih, melakukan maksiat A, maksiat B, udah coret. Jangan, klarifikasi dulu, tabayun dulu. Sama seperti bapak sudah biasa sholat subuh di masjid,
Sebulan gak pernah kesiangan, 2 bulan gak pernah kesiangan. Satu waktu bapak gak ada di masjid. Jangan dituduh, hees, kaburangan. Jangan. Ya, tanyakan dulu, ini si bapak ini kemana? Takut sakit? Takut bisa jadi nanti keluar kota? Atau ada keperluan yang mendadak? Kenapa? Karena biasanya pun ada di masjid. Kecuali nu belang betong, mangga biasa di cross check lagi. Tapi yang biasa selalu ke masjid jangan pernah suudon, husnudon, ya, karena itu adab. Apalagi ini Imam Syafi'i ulama, ya, maka ditanyakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, wahai guruku, anakku keheranan karena telah sampai informasi kepada anakku bahwa engkau selama 16 tahun tidak merasakan kenyangnya makan, kenyangnya minum. Tapi kenapa hari ini makanan yang ada di hadapanmu, yang dihidangkan di hadapanmu, engkau habiskan? Apa Pak jawaban Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab, aku habiskan makanan ini karena aku tahu makanan ini dihasilkan oleh orang yang soleh. Dan orang yang soleh itu pasti menghasilkan makanan ini bersumber dari yang halal, dari yang toib. Maka aku yakin bahwa makanan ini dipenuhi dengan keberkahan karena kesolehan ayahmu, karena kesolehan Imam Ahmad bin Hambal. Aku ingin makanan yang penuh dengan keberkahan ini aku pindahkan semuanya ke perutku supaya tubuhku penuh dengan berkah. Pak, jadi dalil upami tuang sing seueur. Kayaknya sekedap dituang Pak, sok sing mentung. Imam Syafi'i kayak gitu. Kenapa? Karena supaya keberkahannya berpindah ke dalam tubuhnya sehingga digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa engkau tidak sholat malam? Bukankah engkau kalau malas minimal membaca 50 ayat, tapi kenapa tadi tidak sholat malam? Sebenarnya aku tidak sholat malam, aku sedang memikirkan satu hadis. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Dari hadis itu aku pikirkan, maka lahirlah 100 kaidah usul fikih. Di antara kaidahnya yaitu maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Satu lafad itu tergantung niat yang melafadkannya. Ini kaidah Pak. Jadi kalau kita mendapatkan permasalahan apapun, kaidah ini bisa memecahkan masalah itu. Maqasidul lafdi ala niyatil lafidi, maksud satu lafad tergantung niat yang melafadkannya. Ada seorang suami sedang emosi lalu mengatakan, aku talak kamu. Awas, belum tentu jatuh talak. Karena itu sedang dalam keadaan marah. Maqasidul lafdi, maksud satu lafad, ala niyati lafidi, tergantung niat yang melafadkannya. Nanti setelah dingin tanya lagi oleh ibu. Terus bapaknya mentalak ibu bari molotot bu. Enggak bu, berarti enggak jadi. Itu mah hanya sebatas emosi. Atau bapak lagi tidur tapi bilang kalimat perempuan lain, Laudia Cynthia Bella, karena tahu masih janda katanya, jando. Nah, maka besoknya tanyakan apa maksudnya. Kenapa? Karena maqasidul lafdi ala niyatila fidi. Belum tentu niat yang melafadkannya apa. Kalau betul ya berarti jatuh talak, kalau tidak betul berarti tidak. Itu dari kaidah Imam Syafi'i. Luar biasa Pak. Dan para ulama sepakat memikirkan satu ilmu untuk disampaikan itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah manfaatnya untuk siapa Pak? Untuk diri sendiri. Tapi memikirkan ilmu lalu disampaikan kepada yang lain, lalu dengan wasilahnya orang lain bisa paham, maka kata para ulama lebih baik itu. Ya. Nah, jadi pada kesempatan itu memang Imam Syafi'i sedang memikirkan satu hadis. Yang ketiga, lalu kenapa engkau tidak wudu? Ya kenapa saya wudu? Karena saya tidak
Tidur. Saya hanya memejamkan mata untuk memikirkan satu hadis. Imam Syafi'i mah peureum nawai mikir. Urang mah mikir nawai langsung peureum. Imam Syafi'i, ya. Nah, ini jadi dalil, Pak. Ya, memejamkan mata, dan itu kalau tidak tidur artinya tidak membatalkan wudhu. Termasuk nanti dalam fikih yang namanya tidur sejenak, bahasa Sunda mah tidur sejenak teh nundutan, bahasa Indonesianya terkantuk-kantuk. Itu tidak membatalkan wudhu. Para sahabat itu, Pak, kalau sholat maghrib tidak pulang dulu ke rumah. Kenapa? Karena rumahnya jauh. Kalau mereka pulang lagi ke rumah, itu akan terdengar adzan Isya. Jadi ke rumah teh pas waktu Isya. Pulang lagi ke masjid, udah kesiangan, masbuk. Makanya para sahabat itu karena jarak rumah mereka jauh, masjid masih terbatas, selesai sholat maghrib itu diam di masjid. Ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang duduk, dan mereka sambil terkantuk-kantuk. Sama, Pak, kita pun kalau baca Quran ngantuk, zikir ngantuk, ya. Sahabat pun begitu, terngantuk-ngantuk, dan itu tidak membatalkan wudhu. Fikihnya begitu, Pak. Ya, bayangkan kalau ngantuk membatalkan wudhu. Nanti pas hari Jumat, beres khutbah Jumat khotib, makmum langsung keluar kajara ramban, nah wudhu deui cenah nembe nundutan. Bayangkan, ya, kalau fikih mengantuk membatalkan wudhu, ya. Makanya kalau Bapak ngantuk 5 menit, 15 menit, ya, tidur sejenak, tidak membatalkan wudhu. Ustaz, kalau ngantuknya 5 jam gimana? Udah wudhu lagi lah 5 jam ya, bukan ngantuk itu, mah. Inilah Imam Syafi'i, luar biasa, ya. Nah, dari sinilah kemudian bisa kita ambil kesimpulan, berarti kelompok yang pertama itu adalah kelompok para ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat. Sepertinya ibu bapak termasuk saya itu cocoknya kelompok yang kedua. Ketika bergaul dengan orang soleh, ada di masjid, di majelis ilmu, meningkat ibadah, meningkat kualitas keimanan. Tapi kalau bergaul di sana, apalagi dengan teman mancing, kadang ucapan, tindakan, perbuatan selalu jauh dari norma-norma Islam. Kadang tidak ingat Allah, kadang bercanda berlebihan. Tapi setelah itu ingat lagi, karena kita ahli ke masjid, datang ke majelis ilmu, istighfar lagi, diperbaiki lagi. Minimal mudah-mudahan termasuk kelompok yang kedua. Syukur-syukur kita bisa masuk dalam kategori kelompok yang pertama. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan dunia, ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan dunia ini hanya sementara. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan kalau mau tahu tentang hakikat kenikmatan hidup di dunia, lihat orang yang datang ke laut, lalu kemudian orang itu memasukkan jarinya ke air laut, lalu diangkat lagi, lihatlah di ujung jarinya. Akankah tersisa setetes air? Maka itulah kenikmatan dunia. Sisanya samudera lautan, kenikmatan akhirat. Tapi kenapa banyak orang yang berebut gara-gara kenikmatan setetes? Bahkan banyak sekali gara-gara kenikmatan yang setetes ini saling bunuh, dulur jadi batur, terjadi pertikaian, pertengkaran. Itulah kalau tidak sadar, tidak paham dengan agama. Padahal ini kenikmatan setetes, tapi hubungan keluarga jadi retak gara-gara berebut kenikmatan setetes. Saling ngancam, saling menuduh dan sebagainya, ya. Ini sering kita dapati. Padahal kenikmatannya hanya setetes. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, mau diusauti fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, tempat cambuk, Bapak Ibu tahu cambuk? Lebih manfaat cambuknya, lebih manfaat tempatnya. Lebih manfaat cambuknya, ya, minimal buat
nyepret kuda. Kalau delman kan itu lebih manfaat cambuknya. Ini mah tempat cambuk yang ada di surga, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi nggak ada apa-apanya, Bu. Kenikmatan bala-bala berapa jam, Bu? Di tenggorokan? Ada sejam, ada? Seperkian detik, Bu. Tapi efeknya baru ya, sakit perut, itu berhari-hari. Itu kolesterol, itu berhari-hari. Tapi kenikmatannya seperkian detik. Ibu, bapak, ya menikah, Bu, kenikmatannya berapa, Bu? Sebentar, Bu? Sebentar. Si ibu dulu mah ya masih glowing, sekarang gulawing. Dulu mah dicubit pipi si ibu teh merah. Sekarang mah dicubit teh nah merah, Bu. Si bapak kalau masuk angin dulu masih muda dikerok merah. Sekarang masih bapak kalau masuk angin dikerok ngagunuk tah kulitna digigir. Meral, Pak. Kenikmatan sementara, ya, tidak ada yang kekal abadi. Oleh karena itu ada keyword sebagai penutup dari kajian ini. Ada sebuah syair yang ini tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin di muqaddimahnya. Makanya penting, Pak, membaca kitab atau membaca buku muqaddimahnya dulu. Kadang mah kita baca buku, baca kitabnya langsung ke isinya. Padahal buka muqaddimahnya dulu, biasanya kadang ada yang bermanfaat dari muqaddimah itu. Dalam kitab dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mencantumkan sebuah syair. Dan mudah-mudahan ini menjadi pegangan hidup kita, syair ini. Isinya begini. Inna lillahi ibadan futona tarokud dunya wa khoful fitana falamma alimu annahat laisat lihayyin watona ja'alu halujatan watakhodu fihal a'mala sufana. Inna lillahi ibadan futona, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tarokud dunya wa khoful fitana, mereka meninggalkan dunia karena takut fitnah-fitnahnya. Falamma alimu annaha laisat lihayyin watona, ketika mereka tahu, sadar, merenung bahwa kehidupan dunia bukan tempat kekal abadi, ja'alu halujatan, maka dunia ini dijadikannya sebagai samudra lautan, watakhodul a'mala fiha sufana, dan menjadikan amal soleh sebagai perahunya. Apa maksudnya? Syair ini memberikan pesan kepada kita, orang yang cerdas itu adalah mereka yang menjadikan dunia ini alat untuk mencapai akhirat. Jadi Bapak silahkan, Pak, kerja, tapi tujuannya untuk mencapai kehidupan akhirat. Karena tanpa dunia, tanpa kerja, tanpa uang, nggak bisa kita melaksanakan ibadah yang bersifat maliyah. Ya, bisakah kita umroh dan haji tanpa uang? Halo, bisa, Bu? Bisa. An lami ngantosan nu ngaumrohkeun, nu ngahajikeun teh, Pak. Ya, ayo mengharap yang ada yang mengumrohkan, mengajikan susah, lama. Tapi kalau kita punya uang, Bu, Pak, mudah tidak? Mudah, kita bisa umroh, bahkan bisa mengumrohkan orang tua, bisa mengumrohkan kerabat kita. Kita bisa haji, bisa menghajikan. Jadi akan lebih mudah lagi. Oleh karena itu, silahkan semangat mencari dunia, tapi awas, mencari dunia itu bukan jadikan tujuan, tapi jadikan alat untuk mencapai akhirat. Ketika kita mendapatkan uang, harta, silahkan bersedekah. Masjid perlu pembangunan, perlu renovasi, silahkan dengan uang itu manfaatkan. Fakir miskin yang perlu dibantu, silahkan dibantu. Dan semua hal dengan uang dunia itu bisa menjadi alat untuk mencapai akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi bagi hidup kita, bisa menjadi bekal dan prinsip bagi hidup kita, bahwa hakikatnya hidup di dunia ini hanya senda gurau semata, fata morgana.
Oleh karena itu orang yang cerdas menjadikan dunia yang fata morgana sementara dan panggung sandiwara ini bukan dijadikan tujuannya, tapi menjadikan alat untuk mencapai kehidupan yang kekal lagi abadi, yaitu di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.